Allah menyelamatkan saya, pasti ada hikmahnya nih. Dan saya yakin orang tua saya, ayah apa ibu, serta yang lain yang udah meninggal, mereka nggak mengharapkan nangis saya. Apa gunanya saya nangis buat mereka? Tapi yang mereka butuhkan itu adalah doa saya. Doa yang istiqamah, doa yang nggak cuma sekali aja. Doa yang istiqamah, dan saya harus jadi anak yang soleh, harus menjadi amal jariah buat mereka. Saya harus jadi yang bermanfaat buat orang lain, biar bisa mengalir ke mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadafi, dan ini teman saya. Saya Firman Syah Asnawi, COO di PT Amanah Karya Indonesia. Jadi PT Amanah Karya Indonesia adalah perusahaan software house yang bergerak di bidang menyediakan solusi-solusi aplikasi bagi klien-klien kami. Awalnya produk dari PT Amanah, namun sekarang sudah bisa berdiri sendiri juga menjadi PT. Bizatoop ini merupakan aplikasi PPOB melayani pembelian pulsa, token PLN, IndiHome dan lain sebagainya. Jadi satu aplikasi, ada banyak fiturnya. Jadi dalam genggaman kita pokoknya. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran HI. Bundaran HI. Saya juga sama dengan Pak Kadafi, asalnya juga dari Aceh. Kalau saya kota Banda Aceh, kalau Pak Kadafi kota Lok Sumawe. Pada saat kelas 1 SMA dulu, 26 Desember 2004, saya mengalami kejadian tsunami. Mungkin pertama terbesar di Indonesia yang pernah kita ketahui di TV gitu ya. Saya terombang ombak tsunami, terbawa arus sejauh 3 km. Itu kejadian sekitar jam setengah 8 pagi. Jadi pas di hari Minggu itu emang awalnya bareng teman-teman subuh di masjid jamaah, pulang. Kalau udah pulang ke rumah itu jadwalnya hari Minggu nonton film kartun dari udah hafal lah dari urutan film-filmnya gitu. Saya duduk di sofa, jadi di samping saya ada lemari kaca, tiba-tiba bunyi getarannya kuat gitu. Awalnya saya kira saya diisengin sama kakak gitu. Ternyata nggak ada orang yang pegang itu. Karena kan saya duduk di sofa, jadi pas gempa itu nggak begitu terasa. Pada saat saya bangun baru terasa, ini gempa ini. Akhirnya panik lah, kami keluar semua ke jalan. Jadi pada saat yang di rumah itu, saya sebenarnya anak ke-7 dari 8 bersaudara. Kemudian tambah ayah ibu, jadi semua kami ada 10. Namun yang ada di rumah pada saat itu hanya 6. Yaitu adik saya sendiri, 3 kakak perempuan, sama ibu 6. Sedangkan ayah saat itu lagi dinas di luar kota di Melaboh. Kemudian 2 abang saya itu lagi di Jakarta, dan yang terakhir kakak di Batam, sudah berkeluarga di sana. Pada saat itu gempanya emang begitu kuat, yang lain pada jongkok, saya mencoba berdiri gitu, misalnya dengan PD-nya sok berdiri gitu ya. Ternyata nggak bisa bertahan lama, harus jongkok dan pegang tanah. Bener-bener tanah tuh kayak bergerak banget gitu, susah untuk mempertahankan berdiri dalam waktu yang lama. Ada beberapa kios tumbang-tumbang, jatuh-jatuh sendiri. Pada saat gempanya reda, saya sekeluarga ikut masuk ke rumah, melihat situasi dalam rumah seperti apa. Sekarang kan habis gempa besar, barang-barang pecah. Saya punya ada akuarium di rumah, pelihara ikan hias gitu. Airnya pun bisa terkuras sampai setengah. Sekuat apa tuh goyangan sampai air bisa terkuras jadi setengah gitu. Kemudian saya coba keluar rumah, penasaran juga dengan rumah tetangga, karena di kampung saya itu emang bisa dibilang saudara semua. Kakek nenek dari ayah, kakek nenek dari ibu, itu emang di kampung itu juga. Jadi emang bisa dibilang emang saudara semua di kampung, karena rumah saya dekat laut, sekitar 300 meter dari pelabuhan Ulele. Orang yang tinggal di dekat laut tiba-tiba lari sambil berteriak, air surut, air surut. Saya bingung juga, emang air surut kenapa lari gitu misalnya. Saya saat itu masih nggak lari sih, emang nggak takut juga sih pada saat itu, karena mikir juga kalau emang banjir, dalam sejarah saya belum pernah banjir di sini. Kalau emang banjir pun
Saya bisa berenang dengan PD-nya awalnya seperti itu. Akhirnya 3 kakak saya, adik pada berlarian, intinya menjauh pada laut gitu. Ada kakak saya tiba-tiba masuk ke rumah, saya masih di depan pagar. Saya cegat kakak saya, "Kak, kenapa mau masuk rumah lagi? Yang lain pada keluar." "Enggak nih ibu, nggak kelihatan. Ibu dari tadi nggak kelihatan di mana, entah udah keluar atau masih di rumah." "Ya udah kakak lanjut pergi aja biar saya masuk ke rumah." Saya panggil ibu, misalnya saya panggil mama sih kalau di rumah. "Mama," saya panggil, nggak ada yang nyaut sih. Akhirnya saya memutuskan keluar rumah lagi. Pas saya keluar rumah di depan pagar, emang rumah saya emang menghadap laut, itu kelihatan langsung pelabuhannya. Langsung saya lihat di situ buih putih raksasa di situ. Jadi istilahnya ombak tsunami itu menghantam pagar pelabuhan. Jadi saya melihat buih putih yang itu besar sekali. Langsung ya awal tadi saya tenang, tidak panik, langsung sontak di situ, langsung jantung berdetak lebih kencang. Udah saya langsung nggak mikir lagi, langsung lari gitu. Lari nggak lihat ke belakang, langsung saya bilang air laut naik sambil teriak. Tapi di situ orang juga tambah pecah di situ karena pada saat itu emang tidak ada jalur evakuasi, emang belum ada. Karena bisa dibilang setelah tsunami baru orang pada bikin peringatan tsunami, jalur evakuasi. Kalau dulu tuh emang belum ada, jadi emang pecah aja seperti itu. Ada yang lari tanpa kendaraan, ada kendaraan pakai motor misalnya. Kerumunan seperti itu kan juga jatuh juga gitu kan. Jadi udah saya lari sekenceng-kencengnya lari, tapi apa daya, kekuatan lari anak kelas 1 SMA, saya ini 15 tahun, baru 100 meter lari, padahal duluan saya lari di depan, tsunami di belakang, tapi saya baru lari 100 meter, saya langsung ditenggelamkan sama ombak tsunami. Otomatis begitu cepat geraknya gitu. Pas kena ombak pertama langsung tenggelam. Jadi nggak ada istilahnya kena ombak mungkin masih di atas permukaan gitu. Nggak seperti itu. Kena langsung tenggelam gitu. Logika saya airnya tinggi ini. Karena saya emang nggak lihat ke belakang lagi itu. Airnya gelap karena mungkin air laut bercampur dengan tanah. Jadi airnya jadi keruh gitu. Saya bisa awal tadi sombong dengan bisa berenang gitu. Jadi tidak bisa dipakai karena logikanya kalau kena ombak tsunami di sini otomatis tubuh saya ini akan nabrak semua nih, nabrak bangunan lain, pagar atau pohon, tabrak semua. Jadi untuk meluruskan badan saya tidak mampu pada saat itu karena kan air di darat, posisi atas bawah itu saya nggak tahu di mana. Saya udah pasrah di situ. Saya kira itu emang udah kiamat gitu karena belum pernah dalam sejarah saya mengalami hal seperti ini, baca pun juga belum pernah hal seperti ini. Saya kira ini udah kiamat mungkin. Ya udah pada saat itu saya semua hafalan yang saya hafal emang nggak banyak sih, mungkin ada belasan surat-surat pendek saya ucapkan di situ. Intinya saya kayak sudah menunggu ajal di situ. Terlintas di pikiran saya kayaknya bulan puasa kemarin ibadah saya kurang dibanding ibadah saya di bulan puasa tahun sebelumnya. Itu memang kejadian tsunami ini setelah antara Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi emang mungkin sekitar 2 bulan setelah Idul Fitri. Jadi emang terasa sih kalau tiba-tiba terlintas itu. Jadi bulan puasa kemarin itu saya ada iktikaf kan masih anak-anak gitu ya, suka iktikaf di masjid. Apalagi di Aceh kalau bulan puasa itu libur sebulan. Saya kayaknya bulan puasa kemarin iktikafnya baru 3 hari 3 malam. Sedangkan tahun sebelumnya saya iktikafnya hampir 10 hari. Tiba-tiba saya awalnya udah pasrah, udah seperti menunggu kalau akan dipanggil, beneran dipanggil, kayaknya belum siap ini karena ibadah saya malah menurun. Saya geser aja di kepala saya itu ada kayak nggak tahu kan banyak puing ya, gelap juga. Saya geser seperti mungkin papan atau apa gitu, saya geser langsung bisa tembus cahaya matahari sih, cahaya matahari bisa tembus ke dalam. Ya udah saya ikutin, ternyata saya bisa tembus ke permukaan. Pas di permukaan itu saya kira saya udah di laut karena pertama tenggelam semua kan di Banda Aceh paling ujung, oleh Sumatera kan paling ujung lagi ada Pulau Sabang kalau pernah dengar. Jadi seakan kayak deket gitu karena emang lost. Padahal saya makin ke darat sebenarnya, berhubung tenggelam jadinya saya kira saya udah di laut. Jadi yang kelihatan cuma pulau, cuma istilahnya gunung, daratan yang lain belum kelihatan. Dan itu pun baru saya sendiri, saya belum nggak nemu. Saya kira juga mungkin se-Banda Aceh ini, se-Aceh ini cuma saya sendiri yang selamat awalnya saya kira. Sebenarnya di sini ada kejadian aneh sih kalau mau dikulik istilahnya. Selama di dalam air, saya lama di dalam air. Apalagi saya merasakan, saya mengucap, melafalkan yang surah-surah pendek. Emang nggak banyak, cuma belasan surat. Sampai habis saya lafalkan. Tsunami menenggelamkan semua kota Banda Aceh. Juga butuh waktu juga. Selama di dalam air, saya sedikit pun tidak merasakan kurang oksigen. Kepikiran pun enggak. Kepikiran ini, aduh sesak nafas.
anggaplah mungkin berapa 5 menit, ya, memang saya bisa tahan gitu. Apalagi ini saya kena tsunami, bukan orang kayak tenggelam. Kalau orang mau nyelam kan narik nafas dulu baru tenggelam. Saya kan tiba-tiba emang dihajar sama tsunami. Jadi istilahnya nggak ada persiapan buat narik nafas. Dulu juga enggak, dia langsung kena aja. Buat ngucapin Al-Fatihah aja mungkin berapa nafas kita butuh tarik. Di situ saya benar-benar nggak kepikiran kurang oksigen pun enggak. Saya yakin ini pasti kuasa Allah gitu ya. Saya nggak tahu juga apakah saya mungkin pingsan, tapi kalau pingsan tetap aja bernafas. Apakah mati suri, saya nggak tahu juga. Yang penting alhamdulillah Allah selamatkan saya di situ. Misalnya karena setelah saya berobat pun, setelahnya kejadian tsunami sempat di ronsen juga, alhamdulillah nggak kenapa-kenapa paru-paru saya gitu. Tenggelam muncul karena ombaknya masih jalan terus. Lahir batin, Bang. Umi, pemangkunya calon Umi. Bantu Umi. Umi. Dia tenggelam. Bang, pegangan di sini. Umi. Nampak bebek calon Umi. Boleh naik mobil. Umi. Sampai suatu ketika mungkin nyampe tambah ke darat, mungkin udah hampir 3 kilo itu, otomatis kalau dekat laut rumah saya kan pasti daratannya agak rendah. Kalau udah makin ke kota kan daratannya harusnya lebih tinggi gitu. Pasnya udah agak ke kota ini, rumah 2 tingkat, tingkat kedua nggak tenggelam, yang pertama tenggelam. Kalau di kampung saya mungkin 2 tingkat juga tenggelam. Kalau rumah 1 tingkat di kota ini gentengnya kelihatan, rumahnya tenggelam. Jadi saya kebawa arus ke sana, lalu sempat nyangkut di pohon nangka, agak di pucuk. Di situ juga kan pasti arus jalan, puing-puing juga nyangkut di situ. Saya juga nyangkut di situ. Kemudian puing lain juga nyangkut di situ. Jadi saya kayak dipres gitu sama puing-puing gitu, kayu segala macam lah. Jadi emang sakit banget di situ, dipres karena kan mau bergerak malah tambah sakit gitu. Di situ juga pasrah yang kedua saya udah kayak ini, walaupun saya mungkin nggak posisi tenggelam tapi posisinya di permukaan, tetap aja ini udah saya nggak berdaya gitu karena emang dipres banget, arus juga masih kencang. Akhirnya makin lama-lama akhirnya tenggelam, baru saya terbebas, muncul lagi ke permukaan. Ada kulkas kecil 1 pintu mengapung, saya pegang itu aja sebagai pelampung. Lalu saya melihat ada orang di atas genteng lagi duduk, mungkin dia selamat juga, cuma dia langsung udah standby duluan di genteng. Saya panggil, tolong. Akhirnya dia nyaut, dipotong kabel listrik yang ada di rumah itu, dilempar ke saya pegang terus ditariknya. Pas ditarik, akhirnya saya udah di atas genteng juga. Di situ baru saya, sebenarnya yang narik saya ini orang kampung saya juga, dan sebenarnya dia tuli sebenarnya. Tapi alhamdulillah 3 kali saya panggil, nyaut, langsung saya ditarik dan dia nggak ada luka sedikit pun. Saya di atas genteng, di situ baru saya nangis pertama karena baru tahu cedera saya. Pada saat itu saya mata kanan masuk lumpur, bisa melihat masih cuma ada bercak darah sama lumpur. Kemudian tangan kanan terkilir, di telapak kaki kanan juga ada luka sejengkal. Nggak tahu kenapa, mungkin entah kena seng atau kena paku sejengkal. Di perut juga tergores, tapi lumayan dalam, panjangnya segini, dalam. Itu yang parahnya, selebihnya lecet-lecet pasti ada. Pada saat itu juga saya pakai baju 2 lapis, namanya dulu masih SMA, ada baju kutang sama baju kaos. Itu baju kaos saya bolong, tinggal kutang. Saya nggak kepikiran juga seandainya nggak ada kutang juga mungkin akan cedera lebih berat mungkin di bagian dada saya gitu. Saya ikutin orang kampung yang lain juga yang pada selamat. Di situ mayat banyak sekali jenazah. Pertama saya lihat jenazah malah sekarang ada atas genteng, pas di rumah itu pintunya terbuka 45 derajat. Ada anak kecil mungkin baru 1 tahun nyangkut di atasnya. Itu saya belum pernah lihat. Saya orang takut juga istilahnya lihat mayat gitu ya. Kalau emang ada yang meninggal pun saya kadang menghindari melihat gitu. Dan kali itu saya emang itu jenazah pertama yang saya lihat nyangkut di atas pintu kebuka, mungkin karena airnya cepat surut, karena airnya arusnya naik ke darat, kemudian surutnya pun cepat. Alhamdulillah saya udah ditolong, mungkin Allah yang tolong melalui tangan Bang Apit bisa di atas genteng. Mungkin kalau saya nggak ada pegangan yang kuat, saya akan kebawa lagi ke laut gitu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya pindah-pindah mengungsinya. Jadi pas mengungsi itu saya ngikutin abang-abang lah. Di kampung saya itu ada abang-abang yang selamat, ada sekitar 10 orang pemuda termasuk saya, plus 1 wanita guru ngaji saya, nggak bisa berenang tapi malah selamat. Ada anak kecil tetangga saya, dia sebenarnya ayahnya pelaut, tapi ayahnya malah nggak selamat.
Dia anak SD, malah SD mungkin kelas 2 SD, selamat gitu. Hari keempat akhirnya ada abang saya yang dari Jakarta lagi sedang melanjutkan sekolah di sekolah polisi di Jakarta, pulang ketemu saya di pengungsian. Ya udah, akhirnya saya dibawa ke tempat saudara abang yang mencari keluarga yang lain, karena saya nggak mampu buat mencarinya. Jadi abang saya yang cari-cari keluarga yang lain selama hampir seminggu, ternyata nggak ketemu. Ayah saya di Melabuh juga nggak ada kabar karena aksesnya terputus ke Melabuh. Akhirnya genap seminggu setelah tsunami, hari Minggu depannya saya dibawa ke Jakarta karena abang saya udah nyari-nyari saudara lain nggak ketemu juga. Ibu saya, kakak yang 3 kakak dan adik saya nggak ketemu, saudara lain juga nggak ketemu. Akhirnya bawa ke Jakarta karena abang mau ujian. Jadi saya seminggu di Jakarta, berobat alhamdulillah di cover pada saat itu sama pemerintah. Sempat ditanya sih awalnya mau lanjut SMA di Jakarta atau ke Pekanbaru, Riau. Ke Pekanbaru karena tempat istrinya abang saya. Saya bilang Pekanbaru aja. Kalau Jakarta dulu di pikiran saya itu terlalu elit gitu, terlalu gaul. Saya orang kampung misalnya masih minder. Ya udah, akhirnya saya lanjutkan SMA di Pekanbaru. Emang pada saat di Pekanbaru kadang sering terlintas, ya Allah, kenapa saya nggak mati aja kemarin? Maksudnya berbarengan biar nggak usah mikirin kesedihan ini gitu. Kenapa nggak bareng aja kemarin, meninggalnya semuanya gitu, termasuk saya gitu. Akhirnya alhamdulillah, emang hobi saya emang sering curhat sih sama Allah gitu ya. Saya sering doa, alhamdulillah diberi petunjuk sama Allah. Saya yakin Allah menyelamatkan saya, pasti ada hikmahnya nih. Dan saya yakin orang tua saya, ayah apa ibu, serta yang lain yang udah meninggal, mereka nggak mengharapkan nangis saya. Apa gunanya saya nangis buat mereka? Tapi yang mereka butuhkan itu adalah doa saya. Doa yang istiqamah, doa yang nggak cuma sekali aja. Doa yang istiqamah, dan saya harus jadi anak yang soleh, harus menjadi amal jariah buat mereka. Saya harus jadi yang bermanfaat buat orang lain, biar bisa mengalir ke mereka. Pada saat itu saya anggap ini bukan musibah, ini ujian ini bagi saya. Ini ujian yang harus saya selesaikan. Kenapa Amanah Karya Indonesia itu adalah sebuah perusahaan software house ya? Jadi saya memang awalnya adalah basicnya adalah IT. Kemudian saya mengambil konsentrasi di software developer, dan pada saat itu saya juga dapat kerjaan di software developer. Akhirnya karena saya menguasai software tentang pembuatan aplikasi, akhirnya saya ingin merintis usaha sendiri, nggak jauh-jauh dari membuat sebuah aplikasi juga untuk sebagai solusi bagi klien-klien yang membutuhkan aplikasi tersebut gitu. Makanya waktu itu saya ajak Bang Firman, gimana kalau kita bikin sebuah perusahaan yang bergerak di bidang software house, karena kebetulan juga kita sama-sama di bidang IT gitu. Otomatis kita juga sama-sama mengetahui tentang dunia software gitu ya. Akhirnya beliau mengiyakan, padahal saat itu beliau masih bekerja juga. Saya sudah keluar waktu itu, sudah resign. Akhirnya kita membuatlah sebuah legalitas atas nama PT Amanah Karya Indonesia yang bergerak di bidang software konsultan. Kita sewalah satu tempat yang kecil yang ukurannya kalau nggak salah 3x6 ya. Kalau mungkin meja standar itu kan panjangnya 120. Kita pengen cari meja yang kecil biar muat banyak di situ. Ya udah, akhirnya saya cari, alhamdulillah nemu sih. Kak Raffi dulu yang nyewa kantor, saya yang beli meja. Jadi kita patungan waktu itu, patungan dengan modal secukupnya, kita patungan gitu. Nah, dapat project yang alhamdulillah pada saat itu kita besar sekali, paling besar yang pernah kita dapatkan. Kita ekspansi, nambah pegawai, nambah ukuran ruangan. Proyeknya adalah pembuatan aplikasi travel agent, itu kurang lebih nilainya 250 juta gitu. Jadi rata-rata memang proyek yang kita kerjakan itu dari mulut ke mulut sih. Kita jarang ikut tender sih, tender. Alhamdulillah sampai saat ini pun proyek ada terus, dan itu pun direkomendasi sama si A, direkomendasi sama si B, atau juga udah pernah pakai jasa kami terus repeat order gitu. Ini ada proyek baru lagi nih, mau kerjain nggak? Ya udah. Pada saat saya masih di BSM, Kak Raffi fokus
membangun amanah, sedangkan saya masih di Bank Syariah Mandiri, namun saya juga membangun amanah. Saya main dua kaki di situ. Akhirnya konsentrasi saya pun jadi agak terpecah. Misalnya saya harus, emang saya masih di BSM, cuma saya harus kadang jadi CS juga. Yang namanya orang komplain kadang ada aja, atau nggak komplain sih, mungkin nanya gitu ya. CS-nya mana? Kita nggak ada CS. Jadi yang berperan sebagai saya siapa? Pak Kadafi sendiri, saya sendiri juga. Saya memakan waktu BSM sebagian. Saya nggak boleh korupsi waktu BSM. Saya harus pilih salah satu ini. Sebelum saya ngajukan resign di BSM, banyak sih yang mempertanyakan. Saya kan cerita dulu, konsultasi juga sama abang saya. Ada juga Ustadz, sama ayah juga sempat konsultasi. Kemudian sama Ustadz juga ada saya konsultasikan. Saya ini mau keluar dari bank, mau bangun ini. Intinya abang saya ngedukung keputusan saya. Walaupun saya bilang saya resign ini sedang membangun startup ini berdua sama Kadafi. Alhamdulillah sudah punya pegawai juga. Emang sekarang ini emang lagi berapa tahun ke belakang, mungkin 5-10 tahun belakangan ini kan lagi eranya IT gitu, lagi eranya IT. Jadi saya basic IT, startup lagi naik daun gitu, jadi saya merasa rugi aja sih. Tapi saya nggak cemplung, nggak ikut. Jadi yaudahlah, saya cemplung basah sekalian. Saya nggak ngikutin tren gitu. Padahal saya punya kemampuan di situ, merasa punya kemampuan. Awalnya banyak yang menentang, nih kok Firman, padahal udah bagus di sana. Pada saat saya di BSM mengajukan resign ke atasan, pas banget grade saya lagi naik. Firman, ini saya kemarin bulan lalu baru naik ngusulin grade kamu naik, dan memang langsung ditunjukkan nih grade kamu udah naik ini. Ya saya istikharah, diskusi dengan Ustadz gitu. Akhirnya intinya kesimpulan yang saya dapatkan dari Ustadz, Firman, kamu emang di bank syariah emang udah bagus, di bank tapi syariah gitu, misalnya dari sisi agama tidak bertentangan, tapi pamannya udah di kapal yang besar, arahnya udah benar. Tapi alangkah lebih mulia kalau kamu punya kapal kecil milik sendiri. Coba rasain pada saat kamu bisa menggaji karyawan, dan karyawan itu punya keluarga. Jadi perantara Allah gitu memberi nafkah, memberi rezeki ke orang lain, dan itu bisa digunakan buat keluarganya. Makin banyak pula keluarga yang bisa kita bantu. Bismillah, langsung resign. Isa Top Up ini sebenarnya lahirnya itu berbarengan juga sama amanah, keisengan Kadafi. Jadi sebelum lahir legalitas amanah, kita ingin menghadirkan satu solusi aplikasi yang bisa menghandle pembelian pulsa dan lain sebagainya dengan harga yang murah. Karena kita semangatnya itu ingin membuka lapangan kerja lebih luas, harga murah, fitur banyak. Jika ada customer, ada orang lain menggunakan Bisa Top Up, bisa menjual ke orang lain lagi. Beli pulsa 100.000 di Bisa Top Up 96.000. Dulu malah pas awal-awal itu 94.000. Istilahnya buka konter handphone, jual 100.000 aja, udah untung 4.000. Saya cuma ngambil paling cuma 100 perak gitu. Dari harga dasar, dari provider, kita biarin aja profitnya kecil, nggak apa-apa. Yang penting orang lain bisa menggunakan aplikasi kami untuk mencari nafkah. Akhirnya alhamdulillah banyak konter-konter sekarang ini menggunakan aplikasi Bisa Top Up. Andai kan orang menggunakan aplikasi Bisa Top Up tidak untuk jualan, tapi buat dia diri sendiri. Itu juga ada keuntungan. Dia bisa membeli pulsa, membeli token PLN dan lain sebagainya dengan harga yang murah. Misalkan daripada dia beli di counter atau beli di ATM, itu kan biasanya nambah 2.500 dari yang nominal pulsanya. Kita malah di bawah, malah hemat 6.000 mungkin, karena ada biaya adminnya lagi. Termasuk juga kalau amanah, mungkin historinya kenapa namanya amanah gitu. Emang dulu tuh emang lagi eranya IT, jadi project IT emang lagi banyak juga, dan harga pengerjaan project itu sebenarnya mahal-mahal gitu. Jadi semangat kita itu sebenarnya harganya bisa ditekan. Maka kita menghadirkan kalau dalam pengerjaan project itu istilahnya kita lebih jujur lah dari sisi harganya, berani diadu dengan harga yang mungkin di tempat konsultan yang lain, perorangan, perusahaan lain, atau mungkin UMKM bisa merasakan sentuhan IT tapi dengan harga yang murah, tapi dengan kualitas bagus. Alhamdulillah sampai dengan saat ini Bisa Top Up itu sudah tembus di angka 600.000 transaksi sebulan. Untuk omsetnya itu sudah mencapai alhamdulillah sekitar 20 miliar sebulan. Dengan jumlah total member itu alhamdulillah sudah 200.000 lebih. Dan alhamdulillah juga Bisa Top Up itu sudah memperoleh sertifikat ISO 27001 2013. Itu adalah sertifikat standar keamanan informasi berstandar internasional. Dengan adanya sertifikat ISO tersebut, kita menjamin bahwa semua transaksi, baik data pelanggan, baik saldonya pelanggan itu aman di kami insya Allah. Dan di samping itu juga kita sudah memperoleh sertifikat Kominfo sebagai penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar dan terlisensi oleh Kominfo Indonesia ya. Dan juga kita sudah memiliki sertifikat juga di ETA. Nah, ETA tersebut adalah konsultan syariah yang menegaskan
SOP yang kita jalankan itu sudah sesuai dengan syariah. Pas awal kita bangun itu modalnya cuma 5 juta dulunya. Alhamdulillah emang tidak, mungkin aplikasi yang lain omsetnya besar tapi karena disuntik investor. Jadi sebenarnya uang investor yang mengalir di situ. Jadi kalau kita alhamdulillah 5 juta sekarang jadi 20M omsetnya. 5 juta ini awalnya karena kan kita kan bukan Telkomsel, bukan Indosat, yang bukan PLN yang punya token listrik, yang punya pulsa. Kami kan juga mengambil di provider gitu. Misalkan awal kita modalnya 5 juta, kemudian sehari 2 hari itu kan ada margin profitnya misalkan 100.000, jadi otomatis esok hari 5 juta 100.000. Yang awalnya di hari pertama 5 juta itu kami bisa menghasilkan 100.000. Kalau hari kedua 5,1 juta itu menghasilkan nggak 100.000 lagi, jadi 120.000 misalkan, karena modalnya juga nambah. Biasanya kan kalau secara konvensional itu udah akhir tahun misalnya, omset kita udah besar juga, mungkin dari modal awal berapa, profitnya berapa, baginya berapa. Alhamdulillah kami karena bangun perusahaan ini kekeluargaan tapi tetap profesional. Kami nggak, karena tahu juga ini startup, kita masih berkembang. Emang dulu juga sempat sih mau ada investor mau masuk, cuma nggak ngambil karena kan kami tahu sendiri kalau emang kami yakin insya Allah akan besar ini. Kalau kita masih kecil langsung dicaplok sama investor, mungkin dikasih uang 1M, kita mau kasih saham dia berapa ya? Mungkin semua kita kasih karena kita nganggap 1M itu besar sekali pada saat itu. Padahal ternyata kalau sekarang kita lihat 1M nggak terlalu besar lagi sekarang. Ada dengan kondisi seperti ini. Kita yang penting sabar aja, yang terkumpul setahun ya udah itu jadi istilahnya jadi modal lagi, jadi buat investasi di perusahaan. Habis tutup tahun ya udah kita bagi berapa nih, nggak, kami alhamdulillah sepaham. Jadi alhamdulillah saya merasa berkecukupan, Khadafi juga merasa berkecukupan dari modal tanpa investor, tanpa pinjam uang di bank juga. Kalau investor sebenarnya nggak cuma satu Pak, ada beberapa, lebih daripada 3 mungkin ya, yang menawarkan bahwa saya ingin dong invest di tempat kamu gitu. Jadi kita nggak mau nerima investor, takutnya nanti kalau ketika kita nerima investor, karena kan kita tujuan misinya dari membangun perusahaan ini adalah ini, membangun perusahaan muslim, tidak memikirkan secara profit doang gitu. Jadi kita juga harus bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Jadi perusahaan yang kita dirikan itu adalah bukan semata-mata mencari profit doang, tapi supaya bisa perusahaan ini bisa menjadi manfaat bagi orang lain juga. Jadi ikut membantu orang lain juga. Pernah menawarkan nominal 3 miliar Pak. Perjalanan startup emang nggak semulus banget gitu hingga sekarang. Yang namanya kita jadi pengusaha atau mencoba jadi pengusaha muslim, memang pasti ada tantangannya dalam perjalanan waktu. Di akhir tahun kami tidak membagi profit, tetap invest buat keberlangsungan bisnis startup gitu ya. Akhirnya kami merekrut finance dan juga jadi pengawas transaksi. Misalnya ada transaksi yang mencurigakan, harusnya ketahuan di dia. Yang tidak terduga malah ini yang bermain. Kami nggak ngambil, saya curiga kok ini kalau ditotalin gini-gini aja, malah udah diambil sama yang finance nih, lumayan hampir 1M. Ada polisi, malah polisi yang bermain gitu istilahnya. Salah saya juga sama Khadafi pada saat itu tidak ngecek lagi karena udah mempercayakan sama orang ini. Itu jadi pembelajaran buat kami, dan orangnya emang udah kita interview, ngaku. Kalau teringat langsung sakit hati gitu. PT Amanah Karya Indonesia mempunyai beberapa klien yang cukup besar. Salah satunya adalah Toyota Manufaktur Indonesia yang disebut dengan Temin. Nah, kita membuatkan aplikasi HRIS, Human Resource Management System. Kemudian ada juga aplikasi supply chain. Jadi aplikasi supply chain ini biasanya untuk melakukan tracking antara proses pengiriman barang-barang dari supplier sampai ke Toyota itu bisa ke track gitu. Kalau untuk aplikasi HRIS ini aplikasi untuk manajemen karyawan cuti, bisa juga cetak slip gaji, mengajukan izin dan segala macamnya. Kemudian ada juga perusahaan Indosat dan XL. Perusahaan tersebut membuat aplikasi locker otomasi. Sistem locker otomasi tersebut adalah bisa membuka locker itu melalui handphone. Jadi nanti di masing-masing locker itu akan dipasang sebuah QR code. Nah, QR code itu di-scan oleh handphonenya tersebut. Mereka itu bisa membuka locker hanya melalui aplikasi handphone. Dan juga aplikasi handphone ini juga bisa untuk mereservasi ruang meeting. Jadi ketika aplikasi di-scan ke ruang meetingnya akan terbuka sesuai dengan reservasinya dia. Kemudian lampu di dalam ruang meeting itu otomatis nyala. Kurang lebih seperti itu. Dan banyak lagi yang lainnya.
Memang rata-rata klien yang kita dapatkan itu dari proses mulut ke mulut sih, udah suka, akhirnya direkomendasi ke yang lain. Kita membangun perusahaan ini perusahaan startup muslim gitu. Fokus kita mengerjakan proyek permintaan klien. Kita bisa membuat sistem seperti Gojek, Traveloka, Shopee. Kemampuan kami mampu, insya Allah mampu membuat sistem-sistem secanggih itu. Dari sisi syariatnya adalah kami tidak menerima proyek yang bertentangan dengan agama. Misalkan disuruh buatkan sistem untuk pinjam online misalkan, atau untuk bank konvensional, atau sesuatu sistem yang mungkin ada ribanya dan lain dan sejenisnya gitu. Jadi intinya kami yang bertentangan dengan agama kami tidak menerimanya. Jadi dan itu memang udah sepakat semua kami. Termasuk juga andaikan kami ikut suatu lelang misalkan. Dalam perjalanan lelang, oke lah profesional, di suatu tender itu udah mengerucut, ada proses negosiasi, mungkin kita ketemu langsung, awal mungkin online gitu ya. Andaikan nanti ada oknum yang mengajukan, nih kalau saya loloskan, saya dapat berapa. Itu udah, kami biasanya kalau ada yang hal-hal yang seperti itu kan, istilahnya kategorinya suap sebenarnya. Biasanya kalau udah berbau-bau seperti itu, ya udah kami biasanya langsung mundur aja. Menyalahi agama itu udah kami tanamkan di prinsip bisnis kami, termasuk juga di aplikasi bisa top up. Di sini juga istilahnya transaksinya, SOP-nya, akadnya sudah sesuai syariah. Sebagian mungkin ada uang yang terkumpul di kami, orang deposit. Itu uang itu pun kami tidak putar kemana-mana. Mungkin di orang lain, di tempat lain mungkin uang itu bisa dijadikan dimainin saham atau lain sebagian. Di kita tidak menggunakan uang itu karena itu emang uang istilahnya uang amanah orang, titipan, jadi kita tidak boleh menggunakannya. Orang yang transaksi di bisa top up itu juga sudah termasuk infak di sini. Alhamdulillah hingga saat ini kita sudah membantu pembangunan dan renovasi 5 masjid dan 1 yayasan yatim. Segala aspek bisnis kita itu harus, kita nggak boleh agak anti aja sih kalau kita gerak cuma bisnis tok gitu. Jadi emang tertanam sih di teman-teman, bisnis itu nggak cuma kami tempel di mading gitu ya. Bisnis itu tidak hanya memikirkan untung dan rugi gitu, tapi tetap harus dunia akhirat juga harus dicapai. Seburuk apapun pegawai amanah di tempat sebelumnya, atau sebaik apapun pegawai amanah di tempat sebelumnya, pada saat dia masuk ke amanah, dia harus jadi lebih baik. Emang di amanah ini bukan malaikat semua yang kerja sih, tapi bukan setan semua juga yang kerja di sini. Harapan kami di sini bukan ahli agama semua sih, tapi kami ingin mempraktekkan apa yang kami pelajari harus kita terapkan di sini. Emang pelan-pelan, emang arah kami jadi ahli ibadah, walaupun saat ini kami belum layak mungkin kami labelkan jadi ahli ibadah, tapi amanah ini bisa top up jadi perusahaan muslim yang terkemuka. Harapan kami seperti itu. Saya kan pernah mengalami tsunami, jadi mungkin banyak juga teman-teman yang pernah mengalami musibah mungkin sama seperti saya. Kita ditinggalkan sama orang yang paling kita sayangi, orang tua, saudara gitu, kakak, adik. Ingatlah, mereka itu tidak butuh tangisan kita, apalagi berlarut-larut. Mereka nggak butuh itu, karena apa, nangis kita bisa sampai ke mereka. Mereka nggak butuh itu. Yang mereka butuhkan itu, mereka mengharap kita ini menjadi orang yang salih atau salihah yang bisa mengalir pahala buat menyelamatkan mereka. Jadi kalau kita sedih itu nggak akan sampai ke mereka. Harus bangun pikiran kita bahwa yang mereka butuhkan adalah mereka mengharapkan kita menjadi sosok yang mulia, sosok yang bermanfaat bagi orang lain, biar doa kita yang istiqamah itu mudah dijabah oleh Allah dan sampai ke orang yang kita sayangi itu. Itu bukti kalau kita sayang sama mereka. Ini bukan tangisan yang berlarut-larut yang mereka butuhkan. Ketika saya ingin membangun sebuah bisnis, biasanya saya tularkan pada teman-teman itu bahwa jangan kerja saja di sini, jangan cuma memikirkan uang saja, tapi pikirkan juga gimana kalian itu bisa bermanfaat bagi orang lain, dan juga kalian itu bisa di sini juga bisa beramal, meningkatkan ibadah-ibadah kalian supaya kalian juga bisa menuju surganya Allah Ta'ala gitu juga. Jadi jangan cuma memikirkan duniawi saja gitu. Saya Galih Putrantio, lahir di Jakarta, September 97. Amanah Corp itu merupakan jawaban dari doa-doa saya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri saya. Waktu itu sedang mencari kerja, saya mohon kepada Allah untuk ditempatkan perusahaan yang dimana lingkungannya baik, atasannya baik, budaya kerjanya baik, barang produksi yang dibuatnya adalah baik. Saya ingin apa yang
di dalam diri saya adalah halal semuanya dan insya Allah menjadi berkah. Selang berjalannya waktu, saya bisa katakan Amanah Corp PT Amanah Karya Indonesia merupakan titik batu loncatan dalam karir saya, di mana waktu itu saya meminta izin kepada Bang Qaddafi untuk melanjutkan pendidikan. Alhamdulillah beliau izinkan. Waktu itu akhir 2017 saya minta izin ke beliau, Bang Qaddafi boleh nggak? Karena sebagian tempat kerja itu nggak mengizinkan untuk karyawannya untuk kuliah, tapi Masya Allah Bang Qaddafi waktu itu mengizinkan. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallah khair, mengizinkan saya untuk kuliah sambil kerja dari pagi sampai sore sampai malam saya lanjut kuliah. Di usia saya yang masih terbilang muda, 24 tahun, saya bisa membeli rumah. Pertama karena rezeki dari Allah melalui perantara Amanah. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ya Allah Amanah Karya Indonesia bisa makin berkembang, makin maju, makin besar perusahaannya, agar orang-orang di luar sana yang sedang membutuhkan pekerjaan bisa bergabung ke PT Amanah Karya Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan produk-produknya makin banyak lagi. Saya Qaddafi dan Saya Firmansyah. kami founder PT Amanah Karya Indonesia dan PT Bisa Tobat Teknologi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa satu up,